Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang kulitnya menjadi saksi akan kebenaran Islam. Dan sahabat tersebut menjadi wasilah untuk masuk Islamnya Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada juga sahabat yang menyembunyikan keimanannya setelah masuk Islam. Tetapi karena kecintaan kepada Islam dan Nabi kita yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akhirnya menyatakan keimanannya di hadapan kafir Quraisy pada masa itu. Dan ada juga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kalangan wanita yang pertama-tama masuk Islam. Siapa sajakah mereka? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada Aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita lanjutkan membahas mengenai sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa awal. Pemirsa, kemarin telah kita bahas mengenai sahabat-sahabat yang berasal dari kalangan budak ya, yang mendapatkan taufik untuk mengkhidmati Islam, mempersembahkan keislaman mereka dengan luar biasa, dengan semangat yang tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan oleh situasi apapun, baik dalam saat diuji oleh sesama manusia ataupun dengan penyakit. Mereka tetap istiqamah dalam memegang tauhid ilahi. Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu telah menjadi bintang tauhid pada masa itu, dan sekarang kita akan bicarakan satu sahabat lain dari Nabi SAW yang bernama Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Beliau pun termasuk dari kalangan budak ya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, beliau mempersembahkan kesetiaan beliau kepada Islam dengan begitu luar biasa. Beliau mempersembahkan tauhid ilahi, memperkenalkan tauhid ilahi kepada dunia, dan sejarah Islam menjadi saksi bahwa Khabbab bin Al-Arat adalah wujud yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat. Pemirsa yang berbahagia, Khabbab bin Al-Arat adalah salah satu budak yang masuk Islam. Beliau disiksa dengan begitu kejamnya ketika diketahui beliau berkunjung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majikan beliau memberikan hukuman kepada beliau dengan mencambuk beliau dan menusukkan besi pada tubuh beliau. Tubuh beliau dibakar dengan besi panas. Kemudian disiksa supaya beliau keluar dari Islam, tetapi sedikit pun tidak bergeming. Dalam satu kisah, Khabbab bin Al-Arat ketika ditanya bagaimana beliau menjalani kehidupan beliau di masa awal Islam, ketika saat Islam sudah mengalami kemajuan-kemajuan masa itu, beliau memberikan satu ilustrasi bahwa kemenangan Islam yang kita raih ini
mungkin saja ya adalah surga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini. Tapi saya khawatir kalau surga ini tidak kita dapatkan di akhirat. Artinya pemirsa, beliau perjuangan Islam di masa awal sampai di masa kemenangan Islam itu membuat beliau sangat berbahagia. Tetapi beliau sangat khawatir kalau di akhirat seperti apa. Coba bayangkan perjuangan Islam begitu luar biasa yang telah perjuangan beliau untuk membela Islam luar biasa. Tetapi beliau merasa bahwa beliau tidak beramal apa-apa. Beliau khawatir kalau beliau tidak mendapatkan keridhaan ilahi. Ya, khawatir kalau kemenangan itu adalah balasan daripada pengorbanan masa lalu beliau. Pemirsa, bagaimana pengorbanan masa lalu beliau itu? Ketika beliau dihadapkan pada bara api, beliau ditawarkan supaya keluar dari Islam. Tetapi tidak sedikit pun beliau bergeming untuk keluar dari Islam. Beliau akhirnya tetap mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semakin beliau berkeyakinan demikian, semakin beliau disiksa. Bahkan sampai begitu parahnya beliau diseret-seret di atas tanah. Sehingga kulit beliau melepuh. Tubuh beliau dipakaikan dengan pakaian besi. Lalu dijemur di terik panas matahari. Sampai badan beliau melepuh. Sampai badan beliau melepuh pemirsa. Luar biasa. Beliau tetap mempertahankan akidah beliau bahwa saya adalah umat Islam. Saya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Allah adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Allah Maha Tunggal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tidak pernah lepas dari hati beliau. Dari pikiran beliau. Dari zikir beliau. Selalu beliau persembahkan kesetiaan. Loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Sehingga dikisahkan bahwa tubuh beliau berlumuran darah. Ketika tubuh beliau sudah berlumuran darah, beliau dimasukkan, ya, diseret di atas bara api yang sudah disiapkan. Di atas bara api pemirsa. Bayangkan tubuh beliau sudah diseret-seret di atas tanah. Kemudian berdarah. Kemudian dipakaikan pakaian besi. Dijemur di terik panas matahari. Belum puas juga orang-orang yang menyiksanya. Belum puas juga. Apa yang mereka lakukan? Tubuh beliau yang berlumuran darah itu diseret di atas bara api. Sehingga api itu padam lantaran apa? Padam lantaran darahnya. Khabbab bin Al-Arat. Pemirsa. Darah yang keluar dari tubuh beliau mematikan bara-bara api itu. Tentunya panas. Tetapi panas kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya sungguh luar biasa. Sehingga Allah Ta'ala menerima pengorbanan-pengorbanan beliau. Dan memberikan keberkatan-keberkatan luar biasa. Tubuh beliau, kulit beliau adalah saksi tentang kebenaran Islam. Majikan beliau membakar besi panas kemudian ditusukkan ke punggung beliau. Sehingga tubuh beliau menjadi gosong. Melepuh lantaran itu. Lantaran besi panas tersebut. Sehingga pada masa kejayaan Islam, beliau ketika ditanya tentang bagaimana perjuangan masa awal, beliau hanya menunjukkan, inilah saksi sejarah. Ini saksi masa lalu perjuangan di masa awal. Inilah saksi perjuangan kami di masa awal. Luar biasa pemirsa. Bagaimana Hadrat Khabbab bin Al-Arat mempersembahkan kesetiaan kepada Islam. Luar biasa beliau mempersembahkan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Rasulnya. Bahasa kita adalah, apa buktinya engkau setia kepada Allah dan Rasulnya? Beliau saya tunjukkan, kulit-kulit saya adalah saksi akan kebenaran Islam. Akan kebenaran Allah dan Rasulnya. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Bintang-bintang Islam di masa awal. Pemirsa, dari seorang budak ini yang disiksa dengan berbagai macam siksaan, ternyata dari beliau, melalui beliau, telah baiat seorang khalifah Islam yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Khabbab bin Al-Arat ini mengajarkan Al-Quranul Karim kepada Fatimah
yakni adik dari Umar bin Khattab, adik kandungnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Khabbab sedang mengajarkan, meriwayatkan ayat suci Al-Qur'anul Karim, mengajarkan kepada Fatimah dan suaminya, yakni adik ipar dari Umar bin Khattab yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Luar biasa pemirsa. Begitu indahnya lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang diajarkan, yang dilantunkan oleh Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala anhu kepada adik kandung dari Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Khattab, dan suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki niat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghunuskan pedang lalu berjalan di Makkah dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa beliau akan membunuh Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab memberikan pernyataan ketika ditanya, "Mau kemana engkau wahai Umar?" Beliau memberikan pernyataan bahwa aku akan membunuh Muhammad. Ketika mendengar jawaban ini, orang-orang pun memberikan jawaban kepada Umar, "Umar, benarkah engkau ingin membunuh Muhammad?" "Ya, saya ingin membunuh beliau." "Tetapi sayang, engkau telah kalah. Adik kandungmu telah masuk Islam, yakni Fatimah." Niat untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah mencari adiknya, yakni Fatimah. Umar datang ke rumah adiknya. Di sana ternyata ia mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim sedang diajarkan oleh Khabbab bin Al-Arat, pemirsa. Khabbab bin Al-Arat mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Terdengar oleh Umar. Begitu masuk ke pintu gerbang, Umar langsung menerobos masuk ke rumah adiknya sendiri. Ternyata yang ditemukan adalah adiknya dan suaminya sudah menyembunyikan lembaran-lembaran suci Al-Quranul Karim. Sementara Khabbab bin Al-Arat bersembunyi beliau. Umar bin Khattab bertanya, "Apa yang kalian baca tadi? Serahkan padaku." Adiknya dan suaminya tidak mau memberikan. Pada akhirnya Umar bin Khattab menjadi marah dan memukul adik iparnya sendiri, yakni Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Ketika melihat suaminya dipukul oleh kakak kandungnya sendiri, Fatimah bangkit membela suaminya. Sehingga tangan Umar bin Khattab memukul tubuh adiknya, wajah adiknya, sehingga berlumuran darah. Kita ketahui Umar bin Khattab laki-laki yang luar biasa, petarung sejati yang terkenal pada masa itu. Bagaimana kuat tangannya beliau. Tetapi sayang tangannya itu kini memukul adiknya sendiri karena membela suaminya. Ketika melihat wajah adiknya berlumuran darah, Umar menyesal dan minta maaf kepada adiknya. Tapi Umar tetap tidak bergeming, ingin diberikan lembaran suci Al-Quranul Karim. Dia katakan, "Apa yang kalian baca tadi? Berikan padaku." Adiknya mengatakan, "Tidak, kami tidak akan memberikan kepada engkau." Kemudian adiknya dengan keras berkata, "Kami benar sudah masuk Islam. Kami telah menjadi pengikut Muhammad. Kami telah menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul Allah. Dan Tuhan kami adalah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ketika melihat keberanian adiknya dan suaminya dalam menggemakan tauhid di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar akhirnya minta kepada adiknya, "Tolong serahkan. Saya ingin lihat." Adiknya mengatakan, "Ya Umar, kami bisa memberikan kepada engkau." "Ya Umar, kami bisa memberikan itu kepada engkau. Tapi harus janji kamu tidak merusaknya." Umar berjanji, "Iya, saya tidak akan merusaknya." Kemudian adiknya mengatakan bahwa ingat, kamu itu masih dalam kondisi kotor. Oleh karena itu kamu harus mandi, membersihkan diri. Setelah itu baru kami bisa menyerahkan kepada engkau lembaran-lembaran suci. Setelah beliau membersihkan diri, adiknya menyerahkan
lembaran-lembaran suci Al-Quranul Karim kepada kakaknya, yakni Umar bin Khattab. Pemirsa, yang terjadi adalah ketika membaca lembaran suci tersebut, pintu hatinya terketuk. Umar yang notabene orang yang sangat luar biasa dalam memahami syair, ketika melihat kalimat-kalimat suci Al-Quranul Karim, kalimat yang sangat indah, yang penuh dengan karisma, yang penuh dengan kebagusan, akhirnya membuat beliau terpikat untuk masuk ke dalam Islam. Dan beliau menanyakan kepada adiknya di mana keberadaan Nabi yang tercinta Muhammad SAW. Adiknya belum mau memberitahukan. Karena khawatir kalau Umar akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi SAW. Pemirsa, pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberitahukan setelah ia mengatakan bahwa saya akan masuk Islam. Saya ingin mencari Nabi Muhammad SAW itu karena saya ingin masuk Islam. Akhirnya diberitahukan bahwa Nabi SAW berada di Darul Arqam. Setelah itu, pemirsa yang berbahagia, keluarlah Khabbab bin Al-Arat dan mengatakan, demi Allah, baru kemarin saya mendengar Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Islam dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalamnya atau Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham itu adalah Abu Jahal, yang nama asli dari Abu Jahal, pemirsa. Tetapi yang Allah kabulkan pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Dan akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika beliau menuju Darul Arqam, para sahabat lainnya ketika melihat Umar bin Khattab datang, mereka semuanya tidak mau membukakan pintu. Tetapi atas perintah Nabi SAW, silakan buka pintu dan persilakan Umar masuk. Dan ternyata ketika Umar masuk, kemudian duduk di hadapan Nabi SAW, yang terjadi adalah Nabi bertanya, "Hei Umar, apa tujuan engkau datang ke sini?" Umar berkata, "Saya ingin masuk Islam." Ketika Umar bin Khattab mengucapkan, "Saya ingin masuk Islam," langsung Nabi SAW mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Gema takbir berkumandang di tengah-tengah para sahabat pada saat itu. Di Darul Arqam ketika Umar baiat, bergemuruh suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, doa Nabi dikabulkan. Wasilahnya adalah pemirsa, Khabbab bin Arat mengajarkan Al-Quranul Karim kepada adik Umar bin Khattab. Luar biasa. Bagaimana seorang budak bisa menjadi wasilah, menjadi perantara untuk masuk Islamnya seorang khalifah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Coba bayangkan seorang budak yang bernama Khabbab bin Arat, berkat pengkhidmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Luka yang dideritanya tidak berarti apa-apa dibanding baiat yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Pemirsa, sahabat berikutnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berasal dari suku Ghifar. Ini sahabat yang terkenal luar biasa keilmuan dan kecerdasannya. Sangat dihormati, dikagumi. Bagaimana beliau bisa masuk Islam? Beliau tidak mengenal Nabi SAW. Tetapi beliau mendengar bahwa di Makkah Al-Mukarramah ada satu orang yang mengaku diri sebagai Nabi. Yakni Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari mengutus salah seorang dari antara sukunya untuk menyelidiki siapa sebetulnya wujud yang mengklaim diri sebagai Nabi, yang mengaku diri sebagai Nabi, yang mengaku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Namun utusan tersebut memberikan jawaban yang tidak memuaskan beliau ketika kembali. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari memutuskan bahwa aku harus mencari tahu sendiri. Aku harus menyelidiki sendiri. Maka pergilah beliau ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai sana beliau mendengar orang-orang mencaci maki laki-laki yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai Nabi. Karena ini masalah yang sangat
beliau paham bahwa ini adalah masalah yang sangat krusial, yang sangat berbahaya. Beliau tidak membuka tujuan kedatangannya kepada orang-orang. Beliau datang diam-diam dan beliau menetap di Ka'bah. Beliau lama masuk ke Masjidil Haram. Beliau lama ke depan Ka'bah, ke lingkungan Masjidil Haram. Beliau lama di sana. Sehingga ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendapati beliau mengundang beliau untuk makan ke rumahnya. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak bertanya apa-apa tentang itu. Tentang tujuan kedatangan tamu ini. Karena beliau juga khawatir. Karena situasi pada saat itu sedang tidak aman-aman saja. Atau sedang tidak baik-baik. Sedang memanas. Sampai Hadrat Abu Dzar Al-Ghifari diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya beliau berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari pada awal baiatnya ingin menyembunyikan keislaman beliau. Karena beliau adalah tokoh penting di suku Ghifar, beliau tidak menampakkan keimanan beliau. Tetapi pemirsa, apa yang terjadi? Abu Dzar Al-Ghifari ketika keluar dari perjumpaan dengan Nabi SAW, beliau mendengar orang-orang mencaci maki Rasulullah SAW. Ghirah keimanan beliau bergetar, bergejolak dengan begitu kuatnya. Sehingga beliau tidak tahan. Yang tadinya berniat untuk menyembunyikan keimanannya, karena beliau mendengar banyak orang mencaci maki Nabi SAW, akhirnya beliau memandangkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau menyatakan keimanannya di hadapan orang-orang. Akhirnya beliau dipukul sampai pingsan. Tetapi tetap saja beliau tidak berhenti dari menyampaikan kalam itu. Beliau tidak berhenti dari menyerukan kepada orang-orang bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Luar biasa ketika beliau masuk Islam. Pemirsa, itulah sahabat Nabi SAW yang memiliki semangat yang luar biasa, yang memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Gejolak keimanan mengantarkan kepada pengumuman bahwa aku telah masuk Islam. Dengan bangganya, aku adalah umat Islam. Aku adalah Muslim. Aku adalah pencinta Muhammad. Aku adalah pencinta agama Islam. Aku adalah pencinta Tuhanku yang mulia, Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, itu dari kalangan para sahabat laki-laki. Kemudian pemirsa, selanjutnya yang berbaiat di masa awal juga ada beberapa kalangan dari kaum wanita, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhuma. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Saya ucapkan radhiyallahu anhuma pemirsa karena Asma muslimah radhiyallahu anha. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita mengucapkan dua-duanya Asma binti Abu Bakar, kita ucapkan radhiyallahu anhuma, yakni semoga Allah meridhai keduanya. Jadi pemirsa, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma adalah sahabiyah, sahabat perempuan di masa awal Islam yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, selanjutnya ada Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha yang merupakan adik kandung dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam di masa awal, dan beliau inilah yang suaminya dipukul tadi yang sudah saya ceritakan, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Setelah itu ada Ummi Fadl. Ummi Fadl ini adalah istri dari Abbas. Abbas adalah paman Nabi SAW, tetapi masa itu beliau belum menerima Islam. Abbas ini adalah paman Nabi SAW yang paling muda. Yang paling muda, usianya tidak jauh dengan Nabi SAW. Tetapi beliau sangat dihormati oleh Nabi SAW. Nah, istri beliau ini, Ummi Fadl radhiyallahu anha. Ummi Fadl radhiyallahu anha adalah wanita
pertama juga termasuk wanita yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Ini luar biasanya pemirsa. Itulah beberapa sahabat dari kalangan wanita yang masuk Islam. Ya, ini tadi yang saya sebutkan adalah Asma binti Abu Bakar, Fatimah binti Khattab, dan Ummi Fadl radhiyallahu anhunna jami'an. Saya ucapkan radhiyallahu anhunna, artinya semoga Allah merahmati mereka semuanya. Mereka bertiga tadi yaitu Asma binti Abu Bakar, kemudian Fatimah binti Khattab, dan Ummi Fadl, istri dari Abbas. Pemirsa yang berbahagia, itulah sahabat-sahabat di masa awal Islam, ya, dan sahabiyah di masa awal Islam yang memberikan inspirasi kepada kita. Mereka adalah kaum awalin. Mereka adalah as-sabiqunal awalun yang patut kita cintai, yang patut kita ikuti teladan mereka. Luar biasa, berkat perjuangan mereka pemirsa, berkat kesetiaan mereka kepada Islam, kita bisa mengenal Islam di zaman ini dan kita bisa mencontohi mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang bisa meniru perjuangan dari para sahabat Rasulullah SAW di masa awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.